Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hasan Albab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ma'ani Al-Quran kelas IGTD, dan yang saya banggakan mahasiswa kelas IGTD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dipertemukan dengan beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul definisi makna, unsur-unsur pembentukan makna, dan macam-macam makna. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Makna merupakan suatu konsep dalam pikiran manusia dengan referen di luar bahasa yang menimbulkan reaksi dan pengertian tertentu. Makna dapat juga diartikan sebagai konsep abstrak pengalaman manusia, akan tetapi penentuan konsep ini tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh masyarakat pengguna bahasa yang berada di wilayah tertentu. Atas kesepakatan tersebut, timbullah suatu konvensi sehingga tidak mengganggu proses komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika mana kata didasarkan pada pengalaman orang perorangan, tentu setiap kata akan memiliki banyak makna. Sebagai contoh, benda yang biasa digunakan untuk menulis terbuat dari arang dan kayu telah disepakati bahwa namanya pensil. Namun jika setiap orang memberi makna sesuai dengan kemauan masing-masing, bisa jadi benda tersebut diberi nama yang lain. Hal seperti itulah yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses komunikasi. Penafsiran makna yang sering berbeda pada setiap orang mungkin disebabkan rujukan konsep makna yang dipahaminya. Misalnya saja, ketika seseorang memahami sebuah kata dengan makna kata seperti makna leksikal, makna gramatikal, makna referensial, makna operasional, makna kiasan, makna denotasi, atau makna konotasi. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana definisi dari makna? 2. Bagaimana macam-macam makna? 3. Bagaimana unsur-unsur makna? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui apa itu definisi makna, untuk mengetahui macam-macam makna, untuk mengetahui unsur-unsur makna. Bab 2. Pembahasan. A. Kajian tentang makna. 1. Definisi makna. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sangatlah beragam. Ferdinand de Saussure mengungkapkan, sebagaimana dikutip oleh Abdul Khair, makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Terkait dengan hal tersebut, Aminuddin mengemukakan bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling dimengerti. Makna mempunyai tingkat-tingkatan perbedaan, yaitu A. Pada tingkat pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan. B. Pada tingkat kedua, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan. C. Pada tingkat ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Pada tingkat pertama dan kedua, makna dilihat dari segi hubungannya dengan penutur. Sedangkan pada tingkat ketiga, makna lebih ditekankan pada makna dalam komunikasi. 2. Macam-macam makna. A. Makna emotif. Makna emotif adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. B. Makna denotatif. Makna denotatif suatu kata
adalah makna yang biasa kita temukan dalam kamus. Makna denotasi bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran suatu pertanda. C. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna denotatif ditambah dengan segala gambaran, ingatan, dan perasaan yang ditimbulkan oleh suatu kata. Kata konotasi sendiri berasal dari bahasa Latin connotere, menjadi tanda, dan mengarah kepada makna-makna kultura. D. Makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya, makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. E. Makna referensial. Referen merupakan hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat, dan dunia pengalaman non-linguistik. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk oleh suatu lambang. Pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. 3. Unsur-unsur pembentukan makna. Unsur pembentukan makna itu ada 3. A. Makna adalah hasil dari hubungan antara bahasa dan dunia luar. B. Penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai bahasa atau kata tersebut. C. Perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling dimengerti. Kajian makna dari berbagai perspektif ilmu. Manusia kadang memakai bahasa tubuh atau isyarah dalam berbicara. Walau tidak mengeluarkan bunyi, lawannya akan datang dengan cepat memahami tujuannya. Ini merupakan suatu bukti bila pada dasarnya manusia sudah menjalin hubungan dengan makna beserta saudaranya, dan tentunya tidak akan kesulitan memahami apa yang menjadi tujuan dan hakikat dari mereka. Menurut kaum idealis, bahwa manusia membentuk dunia dengan memahaminya lewat kata. Akibatnya hubungan bahasa dan dunia terputus. Bahasa dengan pemikiran berdiri sendiri dengan orang yang memahami berperan aktif dalam mengkonstruk dunia. Dalam seminologi, ada sebuah catatan menarik untuk panggilan makna dalam bahasa. Hubungan antara yang tersurat dan tersirat dijelaskan secara mudah. Dan oleh Roland Barthes, seminologi dipakai untuk memotret model-model mitos, sebab mitos memakai bahasa dalam mewujudkan idenya. Semiologi mengandalkan dua istilah, penanda dan petanda. Ini berkenaan dengan objek yang menjadi bagian dari kategori yang berlainan. Dari itu kita harus berhati-hati sebab bahasa keseharian. Ada yang mengatakan semiologi tidak dihadapkan dengan dua istilah, melainkan tiga istilah. Sebab yang kita pahami bukan hanya satu istilah yang diikuti oleh istilah lain, melainkan hubungan yang menyatukan istilah-istilah tersebut. Ketiga istilah tersebut adalah penanda dan tanda. Contoh yang mudah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada seorang pemuda memberi sekuntum bunga mawar kepada seorang gadis, apa yang terjadi pada diri pemuda tersebut? Bunga mawar mampu menjadi penanda dan hati pemuda adalah petanda. Analogi ini ingin membuka sebuah ruangan yang sebenarnya ditutupi oleh apapun, tapi kadang fokus manusia terlanjur kepada pemuda yang ada. Kebanyakan melupakan petanda sehingga akhirnya yang tampak saja yang dianalisis. Padahal untuk mencari makna, kejelian sangat dibutuhkan. Analisis terhadap segala hal yang berhubungan erat perlu diungkapkan. Bisa jadi contoh pemuda dengan bunga mawarnya bukan perasaan cinta, tetapi kagum, hormat, atau dia menggemari si gadis karena gadis tersebut salah satu artis. Suatu penanda bisa terwujud banyak petanda. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari mana sangatlah beragam. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling dimengerti. Makna punya 3 tingkatan keberadaan, yaitu A. Pada tingkat pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan. B. Pada tingkat kedua, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan. C. Pada tingkat ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Macam-macam makna yaitu A. Emotif, B. Konotatif, C. Denotatif, D. Kognitif, E. Referensial.
Unsur pembentukan makna itu ada 3, yaitu makna adalah hasil dari hubungan antara bahasa dan dunia luar. B. Penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai bahasa atau kata tersebut. C. Perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling dimengerti. Sekian apa yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Bila ada tutur kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.